Kisah Maryam menjaga diri dari laki-laki. Berikut keterangan Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, juz kelima. Ketika Allah telah menceritakan kisah Zakaria alaihissalam bahwa di saat kondisi masa tuanya dan kemandulan istrinya, dia diberi oleh Allah seorang anak yang pandai, suci dan berkah. Lalu Allah menyambung firman-Nya dengan kisah Maryam yang diberikan seorang putra, yaitu Isa tanpa ayah. Karena di antara kedua kisah tersebut memiliki kesesuaian dan kesamaan, untuk itu cerita keduanya diseringkan dalam surah Ali Imran, surah Maryam, dan surah Al-Anbiya. Karena kedekatan antara keduanya dalam pengertian agar menunjukkan kepada hamba-hambanya tentang kekuasaan dan keagungan kerajaannya serta Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat disebutkan, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Quran Surat Maryam ayat 16. Yang dimaksud di sini adalah Maryam binti Imran dari keturunan Daud alaihissalam. Beliau berada di antara keluarga suci dan baik pada kaum Bani Israel. Sesungguhnya Allah menyebutkan kisah kelahiran Maryam dan ibunya di surah Ali Imran. Sang ibu menazarkan sebagai muharahah, yaitu orang yang berkhidmat di Masjid Baitul Maqdis, di mana dahulu mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara demikian. Dalam ayat disebutkan, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Quran Surat Ali Imran ayat 37. Maryam tumbuh di kalangan Bani Israel dengan terhormat. Maryam adalah salah seorang wanita ahli ibadah yang tekun ibadah lagi terkenal, dan beliau adalah seorang gadis muda yang tidak bersuami. Beliau berada di dalam pemeliharaan suami saudaranya, yaitu Zakaria, salah seorang nabi dari Bani Israel yang dijadikan tempat bertanya dalam masalah agama. Zakaria melihat bahwa Maryam memiliki karamah yang melimpah. Dalam surah Ali Imran disebutkan, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharaannya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria pun berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Lalu Maryam pun menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa nisab." Quran Surat Ali Imran ayat 37. Diceritakan bahwa Zakaria mendapati di sisinya Maryam buah-buahan musim dingin di saat musim panas, dan menemukan buah-buahan musim panas di saat musim dingin. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam surah Ali Imran, Allah yang memiliki hikmah dan dalil yang nyata menciptakan hamba dan Rasulnya Isa, salah seorang Rasul Agung Ulul Azmi yang 5. Dalam ayat ini Allah menerangkan, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Quran Surat Maryam ayat 16. Yaitu Maryam mengasingkan dan menjauhkan diri dari mereka serta pergi ke arah timur Baitul Maqdis. Mereka orang-orang Nasrani menjadikan tempat lahirnya Isa sebagai kiblat. Maka ia mengadakan takbir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Quran Surat Maryam ayat 17. Yaitu Maryam menutup diri dari mereka, lalu Allah mengutus Jibril kepada Maryam, datang dalam bentuk manusia sempurna. Lalu apa yang dilakukan oleh Maryam? Maryam pun berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa." Quran Surat Maryam ayat 18. Maryam cuma mengira kalau nantinya malaikat tersebut mengganggu dirinya. Ketika membaca kisah Maryam, Abu Wa'il pun berkata, Maryam itu tahu bahwa orang bertakwa itu mengerti ada batasan. Tafsir Al-Quran Al-Azim ayat 5 215 sampai 216. Jibril pun menjawab bahwa ia bukanlah lelaki seperti yang Maryam duga. Jibril mengatakan bahwa ia adalah utusan Allah sebagaimana dalam ayat. Jibril pun berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabb-Mu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Quran Surat Maryam ayat 19.
Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina." Quran Surat Maryam ayat 20. Lalu ayat selanjutnya menyebutkan, Jibril berkata, "Demikianlah." Dan Allah berfirman, "Hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Quran Surat Maryam ayat 21. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan Allah Ta'ala menciptakan nenek moyang mereka, yaitu Adam tanpa ayah dan ibu. Allah menciptakan Hawa dari laki-laki tanpa wanita. Lalu Allah menciptakan seluruh keturunannya dari laki-laki dan wanita kecuali Isa alaihissalam yang diciptakan dari wanita tanpa laki-laki. Dengan demikian lengkaplah 4 cara adanya keturunan yang menunjukkan kesempurnaan kuasa Allah dan keagungan kewenangan Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan tidak ada Rabb selainnya. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Sekian kisah Maryam dari menjaga diri dari laki-laki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.